Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika, khususnya matematika kelas 8 bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras, khususnya tentang penemu teorema, bunyi teorema, dan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sekarang silakan Ananda siapkan alat tulis Ananda semua dan kita mulai ya. Selanjutnya kita lihat manfaat dari teorema Pitagoras. Nah, banyak manfaat yang bisa kita ambil dengan menggunakan teorema Pitagoras ini, khususnya dalam menghitung jarak. Contohnya menentukan tinggi tangga terhadap lantai atau jarak dinding terhadap ujung tangga ini, atau berapa panjang tangga yang akan dibuat seperti ini. Nah, atau seperti gambar yang kedua ini. Dan seperti gambar yang ketiga ini kita bisa menentukan berapa selimut yang dibutuhkan untuk membuat sebuah selimut tenda atau tenda dengan menghitung jaraknya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu setelah menyimak video ini, siswa diharapkan dapat memahami maksud dari teorema Pitagoras. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Selanjutnya kita kenalan dengan penemu teorema Pitagoras, yaitu ialah Pitagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, tepatnya di daerah Ionia. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, beliau memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa atau kuadrat sisi miring dari suatu segitiga siku-siku akan sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Baik, kita lanjutkan dengan pembuktian teorema Pitagoras. Nah, tadi teorema Pitagoras itu bunyinya adalah kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat dari jumlah sisi siku-sikunya. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah gambar pembuktian dari teorema Pitagoras. Nah, yang ditunjuk oleh panah yang pertama ini adalah disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan yang ditunjuk oleh gambar panah yang kedua ini adalah sisi siku-siku. Dan yang ditunjuk oleh panah yang terakhir ini adalah juga disebut dengan sisi siku-siku. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa jika sisi miring ini dikuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, sekarang di sini segitiga siku-sikunya dengan panjang sisi miring C dan sisi siku-sikunya adalah A dan B. Nah, sekarang kalau A ini kita buatkan dengan jarak 3 persegi satuan. Nah, dari 3 persegi satuan ini kita buat dia menjadi persegi besar seperti ini. Maka banyak persegi kecil dalam gambar ini adalah 9 satuan. Begitu juga dengan dari sisi B ini kita buatkan dia menjadi 4 persegi kecil. Nah, kemudian kita buatkan dia menjadi sebuah persegi besar. Nah, maka akan didapat luas persegi besar ini dengan panjang sisi 4 persegi kecil ini adalah 4 kali 4 kan? 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 itu adalah B kuadrat. Nah, kembali lagi ke sini tadi, yang 9 itu adalah A kuadrat. Nah, sekarang kalau dari sisi miringnya kita buatkan dia menjadi 5 persegi kecil seperti ini ya. Nah, maka kalau dijadikan menjadi persegi besar akan diperoleh gambar seperti ini. Nah, kalau kita cari luasnya berapa, tentulah sisi kali sisi. Sisinya tadi 5 ya kan, di sini juga 5. Maka luasnya menjadi 25 ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dan 25 terakhir di sini. Nah, 25 itu adalah C kuadrat.
sekarang kalau di sini tadi A kuadrat sama dengan 9, sedangkan B kuadratnya adalah 16. Kalau kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat akan jadi 25. Sedangkan C kuadratnya adalah 25. Maka sama ya, ketika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka terbuktilah bahwa teorema Pythagoras pada sebuah segitiga siku-siku itu adalah jika sisi miringnya dikuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lainnya. Nah, di sini bisa kita buat seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan kalau kita mau mencari C-nya saja, tentulah akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ini bisa kita ubah untuk mendapatkan A ataupun mendapatkan B dengan cara seperti ini. Nah, dari sini kita turunkan. Kalau kita mau mencari panjang sisi A atau salah satu sisi siku-siku seperti ini, maka A ini dikuadratkan maka akan sama dengan C kuadrat. Itu tadi apa? Sisi miring kuadrat kan? Sisi miring kuadrat dikurang dengan kuadrat dari sisi siku-siku yang lainnya. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau dia menjadi A-nya saja sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, atau kalau mau mencari panjang sisi siku-siku yang lainnya lagi, misalnya yang B, nah maka di sini bisa kita buat menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat, sisi miring tadi ya, sisi miring kuadrat dikurang dengan A kuadrat, atau B saja sama dengan akar kuadrat dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, baik, selanjutnya kita coba kerjakan. Misalnya ada soal seperti ini, buatlah rumus teorema Pythagoras untuk gambar segitiga berikut. Yang A ada segitiga dengan panjang sisi PQR dan ada gambar yang B, sebuah segitiga dengan panjang sisi XYZ. Nah, sekarang kita bahas gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini kita tentukan dulu mana yang merupakan sisi miring dan mana yang merupakan sisi siku-sikunya. Sekarang kita lihat, yang mana yang merupakan sisi miring? Ya, yang sisi miring adalah P. Kemudian Q dan R ini adalah sisi siku-sikunya. Sehingga kalau kita buatkan teorema Pythagorasnya akan menjadi P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua, mana yang merupakan sisi miring? Tentu Z ya. Dan mana yang merupakan sisi siku-sikunya, yaitu X dan Y. Nah, sekarang perlu Anda ingat bahwa sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku itu pasti berada di depan sudut siku-sikunya. Nah, ini sudut siku-siku, maka sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miringnya. Yang ini juga seperti itu. Di depan sudut siku-sikunya adalah sisi Z, maka Z adalah sebagai sisi miring. Sehingga kalau kita buatkan teorema Pythagoras dari gambar yang B ini menjadi sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi siku-sikunya ya. Berarti Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, sekarang kita akan mencoba menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Nah, di sini ada sebuah soal. Hitunglah panjang hipotenusa jika diketahui panjang kedua sisi siku-sikunya berturut-turut sebagai berikut. Yang A 3 dan 4, yang B 5 dan 12. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, pada soal ini 3 dan 4 ini kan dikatakan adalah sisi siku-sikunya. Sekarang kalau misalnya kita buat seperti ini. Nah, kita buatkan gambar sketsa dari segitiga siku-sikunya, misalnya yang 3 itu di sini, kemudian yang 4 itu di sini, maka sisi miringnya kita misalkan saja dengan A, sehingga dapat kita buatkan teorema Pythagorasnya adalah A kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga menjadi A kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan sama dengan 9 dan 4 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan 25. Nah, A kuadratnya sama dengan 25, maka A-nya berapa? A-nya adalah akar kuadrat dari 25, yaitu 5. Maka panjang hipotenusanya atau panjang sisi miringnya adalah 5 satuan. Sekarang kita ke nomor yang B.
Jika diketahui kedua sisi siku-sikunya adalah 5 dan 12, maka kita buatkan dulu sketsa gambarnya seperti ini. Misalkan yang ini adalah panjang sisinya 5, ya, yang ini adalah 12. Maka sisi miringnya kita misalkan dengan B, sehingga teorema Pitagorasnya menjadi sisi miring kuadrat atau B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, B kuadrat sama dengan 5 dikuadratkan sama dengan 25, sedangkan 12 dikuadratkan sama dengan 144. Nah, kemudian kita jumlahkan 25 dengan 144, yaitu sama dengan 169. Nah, B-nya saja adalah akar kuadrat dari 169, yaitu 13. Sehingga panjang hipotenusa pada gambar yang kedua atau soal yang kedua adalah 13 satuan. Oke, sekarang kita coba kerjakan sebuah contoh soal. Sebuah segitiga siku-siku dengan panjang hipotenusa 10 cm. Ingat apa tadi hipotenusa? Benar, hipotenusa adalah sisi miring. Dengan panjang hipotenusa 10 cm dan panjang salah satu sisi siku-sikunya 6 cm. Tentukanlah panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu sketsanya. Nah, kita siapkan sebuah segitiga siku-siku. Kita letakkan hipotenusa yang panjangnya 10 tadi itu di mana, dan salah satu sisi siku-siku yang 6 cm itu kita letak di mana. Nah, seperti ini. Nah, yang 6 cm itu kita taruh di sini di bawah sebagai alas, kemudian yang 10 sebagai sisi miring. Nah, yang sisi siku-siku satu lagi kita misalkan dengan X atau variabel X. Nah, berarti dari sini kita bisa membuat teorema Pitagorasnya, yaitu 10 kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya kan. Sehingga 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga 10 kuadrat sama dengan 100, 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah X kuadrat. Nah, sekarang kita cari nilai X kuadratnya, tentulah 100 dikurang 36. Nah, 100 dikurang 36 itu berapa? 64. Nah, X-nya saja pastilah akar kuadrat dari 64. Berapa? Yaitu 8. Sehingga panjang sisi lainnya adalah 8 cm. Oke, sekarang kita coba ke soal yang kedua. Perhatikan gambar segitiga berikut. Kemudian tentukanlah panjang AC, panjang BD, luas segitiga ABC. Nah, segitiganya ini ada AB, BC, AC, dan CD. AD sama dengan 10 satuan, CD sama dengan 24 satuan, sedangkan BC sama dengan 30 satuan. Dan di D, CDB merupakan sudut siku-siku atau membentuk sudut siku-siku. Nah, dari segitiga ADC ini bisa kita buatkan teorema Pitagorasnya adalah kalaulah di sini CDB ini merupakan sudut siku-siku, maka ADC ini juga merupakan sudut siku-siku. Otomatis yang merupakan sisi miring dari segitiga ADC adalah sisi AC. Sehingga bisa kita buat teorema Pitagorasnya menjadi AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Kita ganti nilainya, AC-nya tetap, kemudian AD-nya kita ganti dengan 10, dan CD-nya kita ganti dengan 24. Sehingga AC kuadrat sama dengan 10 dikuadratkan sama dengan 100, 24 dikuadratkan sama dengan 576. Sehingga AC kuadrat sama dengan 676. Nah, AC-nya saja tentulah akar kuadrat dari 676, yaitu 26. Maka panjang sisi AC sama dengan 26. Kita sekarang mencoba mencari panjang BD. Nah, kalau kita mau mencari panjang BD berarti ini ya, BD. Maka yang perlu kita perhatikan itu adalah segitiga CDB, di mana panjang CD-nya adalah 24, sedangkan BC-nya adalah 30. Nah, sehingga dapat kita buat teorema Pitagorasnya adalah, nah BC ini kan adalah sisi miringnya. Nah, sisi miringnya ya. Sementara yang mau dicari itu adalah BD. Maka kita gunakan turunan dari teorema Pitagoras tadi, yaitu ini sisi siku-sikunya, ini juga sisi siku-sikunya. Berarti BD kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangkan dengan sisi siku-siku yang lainnya. Nah, ini dia. Berarti BD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang CD kuadrat. Sehingga BC-nya kita ganti dengan 30 dan CD-nya kita ganti dengan 24.
30 dikuadratkan sama dengan 900, sedangkan 24 dikuadratkan menjadi 576. Nah, BD kuadratnya sama dengan 324, sehingga BD saja sama dengan akar kuadrat dari 324. Berapa hasilnya? BD sama dengan 18. Jadi, panjang sisi BD sama dengan 18 satuan. Baik, selanjutnya kita menentukan luas segitiga ABC. Tadi sisi AC-nya sudah diketahui 26 dan DB-nya atau BD sudah diketahui juga 18. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC, kamu perlu memperhatikan segitiga ABC. Nih ya, di mana panjang AC sama dengan 26 dan AB sama dengan 10 ditambah 18 serta BC adalah 30. Satu lagi yang perlu Anda ingat, pelajaran kelas 7 bahwa untuk mencari luas segitiga kita menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, dari gambar segitiga A, B, C ini mana yang merupakan alas dan mana yang merupakan tinggi. Nah, alas dan tinggi itu pasti selalu saling tegak lurus. Ya, mana yang saling tegak lurus di sini tentu ditandai dengan adanya sudut siku-siku dari sisi yang saling tegak lurus tadi. Nah, di sini di mana letaknya? Yaitu di sini kan. Sudut siku-sikunya di sini. Nah, ini sudut siku-sikunya. Maka yang tegak lurus itu adalah CD dengan AB. Yang dijadikan alas itu adalah AB dan yang dijadikan sebagai tinggi itu adalah CD. Nah, sekarang alasnya AB itu panjangnya adalah 10 ditambah 18. Ya, sama dengan 38. Kemudian tingginya adalah CD yaitu sama dengan 24. Nah, baru setelah ini kita masukkan ke rumus ini tadi. Berarti luas segitiga ABC-nya sama dengan setengah dikali alasnya AB dikali tingginya CD. Nah, setengah dikali AB sama dengan 38 dikali CD-nya 24. Nah, 24 dengan 2 ini kan bisa kita sederhanakan ya, yaitu sama-sama dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, sedangkan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang 38 dikali 12 sama dengan 456. Maka luas segitiga ABC itu adalah 456 satuan luas. Nah, kurang lebih seperti itu contoh-contoh soal dalam menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Demikian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.